Kenapa sih kok bisa menurun? Apa yang belum kita laksanakan? Apa yang dibutuhkan oleh para pustaka yang tidak kita penuhi? Nah, itu salah satu tantangan. Kita harus membangun lebih banyak perpustakaan, baik di perpustakaan yang ada di lingkungan Pemda maupun di tiap tiuh-tiuh ini kecamatan. Kita memotivasi kepala kampung untuk membentuk taman baca kampung atau taman baca tiuh. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera Tabi pun. Gimana kabarnya Tubabaku? Semoga senantiasa sehat dan jangan lupa semangat dalam menjalankan aktivitas. Kembali bersama saya, Ananda Erika Putri dalam Dialektika Dialog Interaktif Tubabaku. Hari Kunjung Perpustakaan diperingati setiap tahunnya setiap tanggal 14 September. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi serta minat baca buku masyarakat, serta adanya menghargai keberadaan perpustakaan di seluruh Indonesia. Perpustakaan Nasional di 2024 ini mengangkat tema Literasi Meningkat Indonesia Hebat, yang artinya perpustakaan adalah pusat pembelajaran dan ilmu pengetahuan sampai hayat. Dan telah hadir bersama saya Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tulang Bawang Barat, Bapak Hudaya Ara, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Selamat pagi Pak. Pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya. Iya, tetap semangat. Dan tentunya selalu bahagia ya Pak. Alhamdulillah selalu bahagia kita selalu. Baik Pak, terima kasih Pak. Kami sudah diperkenankan hadir di sini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan Tubabaku. Ya baik, kami juga mengucapkan selamat datang kepada rekan Ananda dan seluruh Tubabaku yang pada hari ini telah berkunjung ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Tulang Barat dalam rangka untuk mengenal lebih dekat bagaimana pelaksanaan perpustakaan kita di daerah ini. Ya. Nah, berbincang mengenai Gedung Perpustakaan dan Kearsipan, ini baru diresmikan ya Pak, betul? Gedung perpustakaan ini pada awalnya kita laksanakan pada tahun 2022 sejarahnya, yang mana pada tahun 2022 awal kita mengajukan proposal ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, yang mana mendapat persetujuan pembangunan itu senilai 10 miliar oleh Perpustakaan Nasional pada bulan 10 tahun 2022. Kemudian pelaksanaan pembangunan di tahun 2003 dan dilaksanakan pembangunan seluas 2 lantai atau 2.546 persegi meter. Kemudian ini lantai 1 kita peruntukkan untuk perkantoran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan lantai 2 kita fokuskan untuk pelayanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tulang Barat, dan telah diresmikan pada tanggal 7 Agustus 2024 oleh penjabat Gubernur Lampung Bapak Dr. Handes Samsudin SH MPD. Baik, berarti untuk perpustakaannya itu terletak di lantai 2 ya Pak ya? Di lantai 2 khusus untuk Perpustakaan Umum Daerah kita. Iya, untuk fasilitas yang diberikan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk pengunjung Pak, itu apa saja Pak? Fasilitas kita banyak ya di sini. Ada ruang baca yang nyaman, tempat yang baik, yang lega, dan memberikan kenyamanan, khususnya kita upayakan tidak berisik sehingga mereka dapat membaca dengan tenang. Dan juga khusus untuk anak-anak kita buatkan teman bermain, taman bermainnya, sehingga mereka berkunjung ke sini kita harapkan betah dan berulang-ulang ke sini. Itu harapan kami. Iya, berarti sudah dipersiapkan segala rupanya ya Pak. Untuk anak-anak pun sudah dipersiapkan taman bermainnya. Iya. Nah, mengingat kembali kita akan mengangkat tema literasi meningkat Indonesia hebat, yang dimana itu sebagai tema untuk peringatan Hari Perpustakaan di 2024. Nah, menurut Bapak apa arti dari tema yang akan kita bawakan Pak? Ya, bagi kita ya, kalau kita tentang literasi berkelanjutan untuk Indonesia maju ini, literasi berkelanjutan sendiri kunci menuju Indonesia maju. Artinya literasi meningkat Indonesia hebat. Slogan mengandung makna yang sangat mendalam tentang pentingnya kemampuan membaca dan menulis bagi kemajuan bangsa. Kalaupun kita bedah, literasi meningkat adalah membaca dan menulis. Literasi secara umum mengacu pada kemampuan membaca dan menulis. Ketika literasi meningkat artinya semakin banyak masyarakat Indonesia yang mampu membaca dan menulis dengan baik dan efektif, maka mereka bisa berpikir positif, berpikir kritis, dan akses informasi yang kita sediakan juga cukup luas di sini. Iya,
Kemudian untuk Indonesia Hebat sendiri, sumber daya manusia berkualitas, masyarakat yang memiliki literasi yang tinggi akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Mereka akan lebih berpandangan luas, berwawasan luas, dan akan menambah ilmu dan pengetahuan mereka ketika mereka dapat membaca di perpustakaan kita. Karena kita pendidikan sepanjang hayat itu. Iya, betul. Nah, baik Pak, mengingat literasi meningkat untuk Indonesia Hebat. Nah, apakah ada pencapaian untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan khususnya untuk di tahun 2024, Pak? Di tahun 2023 dan 2024, Dinas Perpustakaan meraih juara lomba literasi tingkat provinsi 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2023 dan 2024 tahun ini. Kemudian indeks peningkatan literasi masyarakat kita sudah mencapai 64,11% dengan pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi buku bacaan, dan kecukupan tenaga perpustakaan. Itulah indikator. Nah, prestasi lain juga itu lomba bertutur mendapat juara 2, lomba pidato bahasa Lampung dan sebagainya, kita memang mendapat juara 2 pada tahun 2024 ini. Itu salah satu prestasi kita. Dan kita juga dari Perpustakaan Nasional juga sudah mengucurkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Iya, baik. Bapak, untuk penilaiannya itu seperti apa ya, Pak? Penilaian kita untuk saat ini kita yang jelas ketersediaan buku yang cukup itu salah satu faktor bagaimana kita memajukan suatu perpustakaan ketika fasilitas yang ada di tempat kita, buku yang tersedia baik uraian termasuk juga buku novel, fiksi, cerita, dan juga jaringan internet yang ada harus kita kembangkan dan harus mampu melayani para pustaka yang ada. Iya, untuk pengunjungnya bagaimana Pak? Apakah itu termasuk juga faktor untuk penilaiannya Pak? Ya, ketersediaan kunjungan para pustaka itu akan kita lihat setiap 2 minggu sekali. Frekuensi kunjungan itu akan menjadi salah satu faktor penilaian. Bagaimana keberhasilan tingkat kunjungan atau pencapaian perpustakaan umum daerah ini, sehingga itu kita juga akan membuat laporan ke Perpustakaan Nasional Pusat, di mana nanti berkaitan dengan keberlanjutan daripada program perpustakaan berbasis inklusi sosial tersebut, yang bagaimana program itu menggandeng seluruh UMKM yang ada di Bapak. Iya, baik. Bapak, untuk terlihat tadi bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini 2 tahun berturut-turut menyandang juara mengenai literasi meningkat. Nah, apakah ada peluang ke depannya Pak bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini akan kembali menyandang juara? Selalu kita upayakan karena itu merupakan suatu prestasi bagi kami ya. Tentunya dengan segala kemampuan dan fasilitas yang ada pada kami akan selalu mempertahankan prestasi yang sudah kami raih ini, sehingga ke depan akan menjadi motivasi bagi kami untuk selalu berbuat baik untuk perpustakaan umum daerah. Nah, untuk perlombaan tersebut dalam rangka apa Pak? Untuk memacu niat dan minat baca semua perpustakaan, sehingga kita mengenalkan lebih jauh betapa pentingnya untuk membaca, untuk merah ilmu dan pengetahuan untuk kita sendiri dan untuk masyarakat luas. Untuk setiap tahunnya pasti ada ya Pak? Oh iya, setiap tahun ada dilaksanakan. Dan kira-kira itu bulan berapa Pak? Itu di antara bulan Juli dan Juli. Juni dan Juli. Maka dipusatkan di Provinsi Lampung. Oh iya. Nah, untuk mengenai literasi meningkat, untuk minat baca, nah di sekitar kita ini banyak masyarakat, khususnya untuk masyarakat Tuba. Menurut Bapak, penilaian Bapak, apakah minat baca masyarakat Tuba ini memiliki minat baca yang menurun, menengah, ataupun yang tinggi, Pak? Kita lihat minat baca masyarakat Tuba itu relatif ya. Kenapa kita lihat relatif? Kita lihat dari kunjung anak-anak sekolah, baik TK, SD, SMP, maupun SMA itu fluktuasi. Minggu ini ramai, kadang-kadang minggu depan sedang. Artinya sudah mencakup pada pelayanan atau promosi yang kami laksanakan setiap bulannya, yaitu kami mempromosikan dengan keberadaan perpustakaan melalui banner, melalui website yang ada, yang khusus kami memang membuat Instagram dan juga Facebook, sehingga apapun yang kami dilaksanakan di sini tercover dan terinformasikan kepada publik melalui Facebook dan IG.
Facebook dan Instagram. Iya. Baik. Nah, misal Pak, di dalam masyarakat sekitar ini untuk literasi atau minat bacanya semakin menurun. Nah, kira-kira apa yang menjadi masalah ataupun faktor utama masyarakat ini memiliki minat baca yang berkurang? Minat baca yang menurun ini akan sebab utama ada keterbatasan informasi. Yang kedua, ketersediaan buku yang kurang. Ketiga, yaitu keinginan mereka untuk membaca buku ini terkendala karena adanya sarana hiburan yang sudah ada seperti televisi, HP, sehingga minat mereka sangat sedikit. Nah, kemudian solusi kita yang untuk meningkatkan minat baca itu menyediakan atau menyiapkan buku-buku bacaan yang berkualitas, baik tingkat SD, SMP maupun tingkat umum. Kalau tingkat umum itu ada buku pertanian, perkebunan itu. Kita harus mampu menyiapkan buku-buku tersebut. Kemudian mensosialisasikan, mempromosikan keberadaan perpustakaan kita. Kemudian juga nanti kita menyediakan ruang baca yang nyaman dan nyaman. Itu yang terutamanya. Nah, dilihat dari minat baca masyarakat di sekitar Tubaba ini kan relatif, kadang tinggi, kadang rendah, kadang sedang. Nah, kan kembali lagi pada kesadaran individu masing-masing ya Pak ya. Nah, apakah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini memiliki agenda ataupun planning untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk membaca buku Pak? Kita selalu punya agenda dan juga punya rencana kerja. Kita setiap 2 minggu sekali kita melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah melalui mobil perpustakaan keliling. Kemudian kalau ada event-event kita selalu menampilkan perpustakaan tersebut. Kemudian melaksanakan sosialisasi, membuat banner, spanduk dan menginformasikan melalui media sosial tentang keberadaan dan artinya kita membaca. Betapa dengan membaca kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu, pengetahuannya juga menambah menjalin silaturahmi di antara sesama para pemustaka. Baik. Bapak, semisal nih dari tahun ke tahun masyarakat sekitar kita itu memiliki minat baca yang turun. Nah, apakah itu akan mengganggu kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan apakah visi misinya akan tetap berjalan, Pak? Nah, untuk andaikan minat baca mereka menurun, yaitu sebuah tantangan bagi kami. Bagaimana kami memotivasi diri kami, memotivasi para rekan-rekan yang ada di lingkungan kami untuk lebih meningkat kinerjanya. Kenapa sih kok bisa menurun? Apa yang belum kita laksanakan? Apa yang dibutuhkan oleh para pustaka yang tidak kita penuhi? Nah, itu salah satu tantangan. Dan kami dengan adanya hal itu harus selalu berbuat yang baik untuk Tubaba, khususnya perpustakaan daerah kita ini agar lebih maju dan dikenal oleh seluruh jaringan masyarakat yang ada Tubaba. Berarti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini selalu mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat Tubaba. Di mana di zaman sekarang di 2024 ini era digitalisasi, di mana semua informasi itu terkuak dalam internet, baik informasi negatif ataupun positif. Nah, apakah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tubaba ini khususnya sudah menyiapkan web ataupun nantinya bahan bacaan ataupun buku-bukunya sudah bisa diakses ke internet? Kalau untuk diakses ke internet saat ini ke webnya itu belum, sedang dalam perencanaan dan tahap pelaksanaan kegiatannya. Karena kita memerlukan server yang khusus memuat katalog-katalog buku elektroniknya. Namun untuk lebih mengenal lebih jauh tentang perpustakaan, kita sudah mempunyai Facebook khusus Perpustakaan dan Kearsipan Tubaba sudah ada, dan juga IG. Di sana para pemustaka bila ingin berkunjung ke IG kami sudah ada di sana dan lebih tahu sampai di atas di mana aktivitas kami selama ini dan apa, termasuk juga prestasi kami sudah kami upload di sana semua. Baik. Nah, untuk nama akun officialnya apa Pak kira-kira? Nama akunnya Perpustakaan dan Kearsipan Tubaba. Baik. Itu karena IG-nya Perpustakaan dan Arsip TBB. Gitu. Nah, berarti sudah ada upaya untuk pengenalan masyarakat bahwa ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Tubaba. Melalui media sosial, YouTube dan Facebook. Namun Pak, sekarang ini masih generasi muda masih gencar dengan adanya media sosial berupa TikTok, aplikasi TikTok. Nah, apakah nanti ke depannya ada upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini membuat akun tersebut, Pak? Akun tersebut sedang kami jajaki ya. Ada tim 2 orang di tim kami, Bapak Jasep, itu sedang mempelajari sejauh mana penggunaan TikTok untuk perpustakaan umum daerah ini. Bagaimana teknisnya, apakah itu memang cocok kita upload di sana ataukah cukup di Instagram ataupun di Facebook saja. Facebook. Ya, sedang kita pelajari.
Iya, Pak. Nah, mengenai minat baca di era digital, nah apa yang menjadi faktor pendukung sih Pak untuk minat baca buku di era digital ini? Untuk minat membaca kita ini, eh, kalau kita melihat minat baca, bila minat baca rendah, kita lihat kategorinya yaitu kurangnya kebiasaan membaca. Itu berarti Iya. minat baca makin rendah ya. Kemudian pilihan hiburan saat ini kan banyak alternatifnya, ada TV, ada HP, ada gadget, sehingga minat untuk membaca sendiri langsung ke perpustakaan rendah. Nah, kemudian solusinya Iya. kita harus membangun lebih banyak perpustakaan, baik di perpustakaan yang ada di lingkungan Pemda maupun di tiap tiuh-tiuh di kecamatan. Oh, iya. Kita memotivasi kepala kampung untuk membentuk taman baca kampung Taman gitu, baca. atau taman baca tiuh. Kemudian menyediakan buku-buku yang ada, artinya kita akses, kita donasi juga ke mereka. Iya. Kemudian menerapkan program donasi buku ke seluruh kecamatan. Iya. Kemudian membuat orang baca yang nyaman dan tenang gitu. Nah, Pak, untuk literasi ini kan menjadi hal penting ya Pak untuk diimplementasikan khususnya dalam dunia pendidikan, apalagi dalam era digital ini. Nah, Iya. mengapa Pak hal itu bisa terjadi? Kita selalu berkolaborasi ya dengan Dinas Pendidikan juga, bagaimana literasi ini pentingnya di dunia pendidikan. Kenapa? Karena dengan literasi bukan hanya membaca dan menulis, tetapi lebih mengembangkan minat bakat kita. Dengan kita membaca, maka kita akan tahu sejauh mana minat kita terhadap bahan bacaan tersebut. Iya. Kemudian untuk memotivasi diri kita. Kalau kita tidak memotivasi diri kita untuk selalu ingin tahu dengan perkembangan masyarakat sekarang, maka kita akan tertinggal. Iya. Kemudian terakhir adalah kesadaran kita untuk bersosialisasi dan bermasyarakat. Iya. Berarti kalau kita tidak adanya literasi, kita akan tertinggal oleh Iya, zaman jauh ya, Pak? tertinggal. Iya. Nah, Pak, di era literasi ini di mana banyak di media sosial ataupun internet terkuak informasi-informasi baik negatif ataupun positif. Nah, apa sih Pak yang menjadi dampak nantinya untuk generasi milenial ini apabila adanya dampak-dampak dari internet yang terkuak informasi negatif tersebut, dan apa yang menjadi solusi khususnya untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan? Untuk informasi yang dampaknya negatif bagi literasi digital adalah lebih banyak menghabiskan waktu untuk melihat HP dan tidak empati pada lingkungan sosial, hilang kemampuan dengan masyarakat, dan timbulnya nanti kita menjadi individu yang suka menyendiri. Itu dampak negatifnya. Kenapa? Kalau ketika kita hanya berkecimpung pada HP, terus artinya kita tidak peka dengan lingkungan sekitar, sehingga menimbulkan dampak pada diri kita sendiri, yaitu sifat kita. Maka sifat kita tidak ingin menyampur kepada lingkungan sekitar. Itulah yang dampak negatifnya. Nah, solusinya mengadakan sosialisasi untuk memberi edukasi kepada siswa, siswi, dan masyarakat pada umumnya betapa akan pentingnya literasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Artinya dengan kita sosialisasi, kita mengajak semua warga untuk lebih mengenal Dinas Perpustakaan, juga lebih mengenal diri kita sendiri, sehingga kita bisa berbaur dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Membuat promosi perpustakaan, membangun website yang ada, membuat spanduk dan banner kita sebarkan kepada sekolah-sekolah, sehingga mereka mempunyai minat baca yang tinggi kepada kita. Baik. Nah, untuk promosi tadi ada menyinggung sedikit tentang sosialisasi ya Pak. Nah, untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini sosialisasi setiap tahun pasti ada Pak, dan berapa bulan sekali? Kita bukan tiap tahun, tiap minggu ya. Tiap minggu. Kita agendakan 2 minggu sekali, kita melaksanakan sosialisasi ke SD, ke TK, ke SMP, ke jenjang pendidikan yang lain, juga ke masyarakat umum melalui mobil perpustakaan keliling. Kita jadwalkan setiap waktu, kita berkunjung ke sekolah-sekolah, memotivasi anak-anak supaya gemar membaca. Kemudian juga ke tempat umum, bila mana ada ada kegiatan yang besar, kita ikut menampilkan perpustakaan di lingkungan sekitar ada acara tersebut, supaya masyarakat juga mengenal, di tempat kita sudah ada perpustakaan. Dengan demikian dapat menumbuhkan
dan kecintaan masyarakat kepada Perpustakaan Umum Daerah Tubaba. Ya, siap. Nah, Pak, untuk Dinas Perpustakaan Tubaba ini terbilang baru diresmikan dan baru dibuka. Nah, banyak orang yang mengetahui dan ada sebagian juga yang belum mengetahui adanya perpustakaan di Tulang Bawang Barat ini, Pak. Nah, bagaimana Pak apabila nanti ada pengunjung, masyarakat sekitar ataupun orang lain yang nantinya ingin berkunjung, bagaimana cara SOP-nya ataupun teknis apabila ingin membaca buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan? Kita sendiri sangat terbuka ya kepada semua pengunjung, khususnya warga Tulang Bawang Barat yang ada di daerah kita ini. Kita memberikan kemudahan bagi mereka. Bila mana ingin membaca, silakan datang. Cukup mengisi buku kunjungan dengan cara kita meminta tanda pengenal KTP atau kartu pelajar. Nah, kemudian kita persilakan mereka membaca sepuas-puasnya dan mereka juga tidak kita pungut bayaran apa-apa. Baik. Untuk jam kunjungnya itu dibatasi waktu jam berapa hingga jam berapa, Pak? Jam kunjung kita mulai jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi. Karena jam 7.30 kita apel, jam 8 pagi sampai dengan istirahat isoma siang, kemudian kita tutup jam di 15.30. 15.30 asar. Baik. Nah, di Perpustakaan Tubaba ini apakah hanya diperkenankan untuk membaca buku di tempat atau boleh dipinjamkan untuk buku ini? Untuk di perpustakaan kita diberi kebebasan. Kita persilakan mereka membaca di tempat, namun bila andaikan mereka ingin meminjam, kita juga menawarkan menjadi anggota perpustakaan. Dengan cara kita mengisi buku kunjungan, melampirkan KTP ataupun kartu pelajar dan juga pas foto, sehingga mereka nanti akan tercatat sebagai anggota perpustakaan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan boleh meminjam dan kita kasih waktu setiap peminjam 1 minggu masa durasinya. Iya. Nah, apabila Pak ada pengunjung yang tidak mengembalikan buku ataupun ada oknum-oknum yang mengembalikan buku lebih dari batas yang telah ditentukan, bagaimana tindak dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tubaba, Pak? Bila kita menemui pemustaka, ketika mereka meminjam buku akan tetapi mereka lupa mengembalikan. Nah, sesuai dengan pengisian buku kunjung kita mencantumkan nomor HP. Dinas Perpustakaan mencoba menghubungi, mengimbau dan mengingatkan kembali dan menyarankan untuk segera dikembalikan, dan kita tidak memberi sanksi karena ini masih tahap pembinaan terus sehingga mereka tidak kapok datang ke sini. Nah, Pak, apakah semua pengunjung ini diberi pinjam untuk peminjaman buku ini? Iya, boleh. Boleh. Kita boleh meminjam sesuai dengan keperluan untuk apa buku tersebut. Kemudian kita juga menoleransi bila mana mereka seandainya mereka lupa membawa identitas diri, kita juga cukup menyata alamatnya saja. Oh iya. Baik, Pak, terlihat bahwa di buku perpustakaan ini sudah banyak yang tersedia. Nah, bagaimana Pak cara penyusunannya ini Pak dalam rak-rak yang sudah tersusun rapi ini? Untuk penyusunan buku-buku jenis buku itu sudah ada spesifikasinya. Baik dari nomor urut 000 sampai dengan nomor 999 ada kategori tersendiri. Kayak tentang buku agama, buku undang-undang, buku pendidikan itu ada tersendiri sehingga dia sudah tercover di punggung bukunya itu ada angka-angka di situ. Jadi kita cukup melihat berarti itu sudah masuk pada kategori buku yang mana. Nah, dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini apakah menerima juga Pak untuk sumbangan buku apabila nanti ada masyarakat yang ingin menyumbangkan bukunya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan? Dinas Perpustakaan sendiri sekali lagi saya katakan terbuka untuk segala jenis donasi. Kita juga menerima donasi dari seluruh OPD yang ada Tubaba. Sudah 2 kali ini kita menerima donasi masing-masing OPD kecamatan untuk melengkapi koleksi buku yang kita punya. Kemudian juga bantuan dari Perpustakaan Nasional Indonesia juga sudah kita terima. Terus dari Perpustakaan Unila, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Dinas Perpustakaan Dinas Provinsi Lampung juga sudah kita terima semua. Jadi sehingga donasi tetap berjalan dan bagi pun mereka yang ingin berdonasi lagi kita terima dengan baik. Baik, Pak, kita tidak terasa sudah di penghujung waktu. Apakah dari Bapak ada closing statement berupa saran, pesan ataupun harapan untuk masyarakat Tubaba khususnya? Dari kami sendiri khususnya perpustakaan, semoga dengan adanya pertemuan ini dapat menambah pengetahuan para pemustaka bila pun menonton segera mempunyai inisiatif untuk berkunjung, dan perpustakaan yang buruk hanya membangun koleksi. Perpustakaan yang baik hanya membangun pelayanan.
perpustakaan yang hebat membangun komunitas. Iya. Mari kita perbanyak kerjasama dengan berbagai komunitas untuk membangun perpustakaan yang hebat di Tulang Bawang Barat. Iya. Bapak, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk Tubabaku, dan tim Tubabaku juga disambut dan dijamu dengan sangat baik. Semoga kita di lain waktu juga dapat berbincang kembali dengan tema yang berbeda. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan dari Tubabaku Iya. dan seluruh tim yang ada. Baik Tubabaku, terima kasih juga karena menyaksikan konten-konten Tubabaku hingga hari ini. Saya Ananda Rika Putri dengan tim yang bertugas pamit undur diri. The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.